Lulusan S2 yang ada di India hanya bisa jadi tukang sapu saja. Hal itu merupakan salah satu dampak dari krisis pengangguran yang terjadi di India. India merupakan negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Menurut Statista, dari tahun ke tahun, India selalu diuntungkan dengan distribusi usia penduduknya, di mana jumlah penduduk usia muda dan produktif itu selalu lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian nih, geng? Saya Alfian. Di video kali ini kita akan membahas tentang banyaknya pengangguran di India. Bahkan saking banyaknya pengangguran di sana, sarjana atau magister S2 hanya jadi tukang sapu saja loh, geng. Sebelum kita lanjut, yuk geng, tekan tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung kita bahas di Yuk Belajar Bersama. Let's go! Status India sebagai negara terpadat di dunia telah mendorong harapan bagi ekonomi global saat populasi Cina mulai menyusut dan menua. Tidak seperti Cina, populasi usia kerja di India masih muda dan diproyeksi mencapai 1 miliar untuk dekade berikutnya. Kumpulan besar tenaga kerja dan konsumsi ini bahkan disebut sebagai keajaiban ekonomi oleh seorang pejabat pemerintah Joe Biden di Amerika Serikat. Namun, fakta di lapangan sangat berbeda. Keajaiban ekonomi India ini malah menimbulkan terlalu banyak calon pekerja, tetapi tak diimbangi dengan banyaknya lowongan pekerjaan, sehingga hal ini menghasilkan terlalu banyak kompetisi antar individu. Salah satu contohnya adalah Sunil Kumar, pria berusia 28 tahun dari negara bagian Haryana di India ini, telah memiliki gelar S2 dan saat ini sedang menyelesaikan gelar doktor. Hal ini dia tempuh demi mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi di salah satu negara ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Sunil berkata kepada CNN, "Saya belajar agar saya bisa sukses dalam hidup. Ketika Anda bekerja keras, Anda harus bisa mendapatkan pekerjaan." Namun gelar tak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukannya saat ini. Kumar telah menghabiskan 5 tahun terakhir menyapu lantai sebuah sekolah di desanya, sambil bekerja sampingan dengan mengajar siswa di sekolah tersebut. Secara keseluruhan, Kumar hanya menghasilkan sekitar $85 atau sekitar 1,2 juta rupiah sebulan. Situasi Kumar bukanlah hal yang aneh sebab fenomena ini dihadapi hampir jutaan pemuda India lainnya. Sehingga tak heran pengangguran kaum muda di negara ini meningkat tajam. Berbeda dengan Cina, di mana para ekonom khawatir tidak akan ada cukup pekerjaan untuk mendukung bertambahnya jumlah lansia. Di India, kekhawatiran adalah tidak ada cukup pekerjaan untuk mendukung bertambahnya para jumlah pekerja. Sementara, orang di bawah usia 25 tahun, lebih dari 40% dari populasi India, hampir setengah dari mereka atau sekitar 45,8% menganggur pada Desember 2022. Jadi, kalau di Cina, lapangan pekerjaannya ada, tapi orang dengan usia kerja yang cukup yang malah kurang. Nah, kebalikan dengan India, orang dengan usia kerja mereka melimpah, tapi lapangan pekerjaan yang mereka miliki hanya sedikit. Data ini dibeberkan oleh Pusat Pemantau Ekonomi India atau biasa disebut CMIE, sebuah wadah pemikiran independen yang berkantor pusat di Mumbai, yang menerbitkan data pekerja lebih teratur daripada pemerintah India. Seharusnya, dengan statistik seperti ini, India bisa diunggulkan daripada Cina, karena dengan populasi terbanyak di dunia, India memiliki jumlah orang siap kerja yang lebih meyakinkan ketimbang Cina. Cina walaupun penduduknya hampir sama dengan India, tapi mereka tidak memiliki keuntungan yang sama seperti India dengan jumlah penduduk yang siap kerja. Menurut VOA, pada tahun 2021, Cina memiliki penduduk yang siap kerja yang kisaran umurnya antara 16 hingga 59 tahun sebesar 62,5% dari total penduduknya. Sedangkan India
67,5% penduduknya masuk di angka siap kerja, yaitu 15 hingga 64 tahun. Seharusnya, dengan keuntungan ini, India bisa memiliki perekonomian yang bagus. Seharusnya. Tetapi, kenyataan banyaknya angka siap kerja di India malah menyebabkan masalah baru, yaitu pengangguran. Selama 2 dekade ini, angka pengangguran India terus meningkat dari yang hanya 2% saja pada tahun 2010, naik menjadi 7,7% di tahun 2023 kemarin. Beberapa analis menggambarkan situasi tersebut sebagai bom waktu dan memperingatkan potensi kerusuhan sosial, kecuali lebih banyak pekerjaan yang dapat diciptakan oleh pemerintah India itu sendiri. Sebetulnya ancaman ini bisa diantisipasi jika pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja baru. Masalahnya, data menunjukkan bahwa keinginan warga India untuk mencari pekerjaan makin rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesempatan dan upah yang rendah. Berdasarkan data World Bank, pada tahun 2021, tingkat partisipasi kerja di India hanya 46%, termasuk terendah di Asia. Sebagai perbandingannya, di China dan Amerika Serikat, masing-masing mencapai 68% dan 61% di tahun yang sama. Untuk pekerja wanita, jumlahnya lebih memprihatinkan lagi. Tingkat partisipasi kerja perempuan di India hanya 19% pada tahun 2021. Angka ini turun dari sekitar 26% pada 2005 lalu. Salah satu masalah pengangguran di India adalah karena undang-undang perburuhan India tidak fleksibel dan membatasi serta infrastrukturnya buruk yang sebenarnya merupakan alasan utama situasi pengangguran India. Selain itu, geng, skill atau kemampuan sarjana dan magister di sana itu sangat kurang. Jadi ibaratnya mereka yang penting kuliah aja, dapat ijazah, terus enak nyari kerja, tapi pas dapat kerja, taunya mereka nggak tahu apa-apa tentang kerjaan mereka. Hal inilah yang membuat perusahaan menseleksi kuat para sarjana dan magister itu, geng. Sampai-sampai mereka yang bergelar sarjana dan magister yang tanpa skill ini menjadi sulit mendapatkan pekerjaan, bahkan saking sulitnya mereka mendapatkan pekerjaan, mereka rela menjadi tukang sapu seperti Kumar tadi, menjadi supir, pelayan, security, dan beberapa pekerjaan kasar lainnya. Yang mana gaji yang mereka dapatkan itu tidak sesuai dengan ijazah yang mereka miliki. Maka dari itu, kebanyakan para pemilik ijazah sarjana dan magister ini memilih mendaftar pekerjaan yang ada di pemerintahan. Waduh, ini sama nggak sih, geng, dengan negara mana gitu yang punya ijazah tapi nggak punya skill? Tapi negara itu masih bisa dapat kerjaan bagus, orang-orang seperti itu. Nah, kalau di India, skill ini memang nomor satu, geng. Mau kita S1, S2, atau S3, kalau nggak punya skill, udah, selesai karir kita. Semoga negara kita ini nggak kayak gitu ya, geng. Ijazah dan skill orangnya harus seimbang. Nah, geng, sebelum kita lanjut, yuk tekan tombol subscribe-nya, geng. Dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, kenapa sih, geng? Orang India di sana susah sekali mendapatkan pekerjaan kalau tidak memiliki skill. Jadi, di India ini, kualitas pendidikannya tidak cukup bagus, geng. Baik mau itu di tingkat dasar, tingkat menengah, atau tingkat atasnya. Belum lagi, perguruan tinggi di sana sangat sedikit memberikan skill-skill kepada mahasiswanya. Jadi di sana itu kebanyakan yang diajarkan teori-teori saja. Dan sangat sedikit perguruan tinggi di sana yang mengajarkan praktek langsung. Belum lagi banyak universitas di sana yang asal-asalan pada mahasiswanya, geng. Universitas-universitas ini sangat dengan mudah meluluskan mahasiswanya. Jadi mahasiswa yang penting lulus aja, nggak peduli mereka mahasiswa ini ada skill atau tidak, siap kerja atau tidak. Yang penting kuliah 4-5 tahun, selesai lulus, udah. Mau mereka jadi presiden atau pengangguran, ini mereka nggak peduli. Mereka nggak pikirin, geng. Menurut Mahesh Vyas, Kepala Eksekutif Perusahaan Riset Data Center for Monitoring India Economy atau CMIE, yang berbasis di Mumbai kepada Al Jazeera,
Pada saat yang sama, banyak investor juga mempertimbangkan keterampilan dan kurangnya tenaga kerja terampil dapat berdampak buruk terhadap prospek India. Radhi Kapoor, profesor di lembaga think tank India Council for Research on International Economic Relations yang berbasis di New Delhi, juga memperingatkan, meskipun India memiliki tenaga kerja yang sangat terampil di sektor jasa, termasuk bidang-bidang seperti teknologi informasi di mana negara ini merupakan pemimpin global, tenaga kerjanya tidak memiliki pelatihan yang diperlukan untuk industri manufaktur kelas atas. Yang ingin kami tarik, ini sudah menjadi masalah warisan kami karena kami biasanya kurang berinvestasi pada sumber daya manusia. Kegagalan tersebut dapat kembali menghantui India dalam waktu dekat. Tenaga kerja di India tidak akan selamanya mudah. Dengan menurunnya tingkat kesuburan populasi usia kerja di India diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 59% dari keseluruhan populasi di tahun 2041. Menurut proyeksi yang dibuat dalam survei ekonomi negara tersebut pada tahun 2018 hingga 2019, menurut VIA Study, saat ini, negara-negara seperti Bangladesh dan bahkan Vietnam, meskipun populasinya menua, akan memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan India dalam hal menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Faktanya, investasi publik di Bangladesh sebesar 6,5% PDB antara tahun 2011 dan 2020 merupakan 2 kali lipat rasio investasi publik terhadap PDB India, menurut World Bank. Oke lah geng, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya geng. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf geng. Saya Alfian, tetap tonton video saya yang lainnya di Yuk Belajar Bersama. Bye!